Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di musim panas ini, cuaca musim panas yang sangat panas ya teman-teman. Seandainya pun ada hujan, siangnya lebih panjang, malamnya pendek. Meskipun ada hujan itu cuaca tetap panas. Sama nggak sih sama teman-teman? Kalau di Bekasi yang ibu rasakan seperti itu. Biasanya panas itu berjalan selama 3 periode. Dan di kita itu mulai dari tanggal 26 Maret biasanya sampai tanggal 21 Juni. Biasanya seperti itu. Nah, hal ini sehubungan dengan matahari yang melintas garis balik utara 2 derajat lintang utara. Jadi arus 2 derajat dari lintang utara ini biasanya yang pertama orbitnya itu berotasi selama 24 hari, di mana anginnya itu bertiup dari arah tenggara ke arah barat laut. Nah, ini yang pertama. Yang musim panas kedua itu matahari melintas dari garis balik utara 110,5 derajat lintang utara, di mana orbitnya biasanya berotasi 23 hari. Satu periodenya kan sebulan ya, 24 hari biasanya atau 23 hari. Ternyata kalender itu di kalender pengobatan. Kalau di kalender umum biasanya 28 hari paling sedikit. Nah, anginnya itu masih bertiup ke arah tenggara. Terakhir sekarang ini panas panjang ini tadi dimulai dari tanggal 12 Mei itu matahari melintas garis balik utara tepat di 17 derajat lintang utara. Maka masih disebut sebagai musim panas, masih utara terus nih, dan biasanya itu orbitnya berotasi selama 41 hari. Karena dimulai dari 12 Mei, maka biasanya berakhir tanggalnya 21 Juni dan masuk kategori panas panjang karena angin bertiup dari arah timur ke arah barat. Dan ini disebut juga dengan musim panas yang panasnya itu walaupun masih ada hujan, hujannya itu kayak tidak ada fungsi untuk menyejukkan, ya hanya untuk bagaimana tanah ini basah. Ya, suhu musim panas yang tinggi inilah yang kemudian biasanya beberapa organ tubuh tidak tahan, seperti organ jantung dan limpa. Nah, ini sekilas tentang perhitungan itu ya teman-teman ya, cuaca ya. Saya juga dapat infonya dari Sinsel langsung. Nah, video yang ibu pakai ini video saat ibu open PO pitch gam ya teman-teman. Nah, ini jualan online ibu di rumah. Tidak online saja, bisa offline juga. Nah, maka dari itu untuk menguatkan 2 organ tadi yaitu jantung dan limpa di musim panas ini, hendaknya seseorang yang masuk musim panas panjang ini, maka hendaknya masyarakat harus menjaga energinya, terutama energi vital jantung dan limpa. Dalam berpikir, hindari stres, hindari cemas, usahakan tetap bahagia ya teman-teman. Bahagia apa adanya loh teman-teman gitu. Tidur pada malam hari, bangun pada pagi hari. Maksudnya ya jangan kebalik, tidurnya siang hari, bangunnya malam hari gitu. Nggak boleh gitu ya. Maka siang harinya tidak akan letih kalau sesuai dengan ukurannya tadi ya. Tidur malam hari, bangun pagi hari. Jadi siang harinya tidak akan letih dan cuaca itu tidak menyakiti jantung dan limpa kita. Info lagi, di sini ibu bukan bermaksud menggurui atau kesok pintaran teman-teman. Ibu pun menerapkannya belum 100%, masih terus berusaha memperbaiki diri dan dengan ilmu-ilmu yang ada yang pernah didapat. Nah, di musim ini biasanya banyak terjangkit penyakit dari luar teman-teman, seperti malaria, demam berdarah. Nah, ini dari dulu, bukan baru-baru ini, dari suhu yang panas ini, maka harus diperhatikan ya bagaimana pencegahannya. Bagaimana menurunkan suhu tubuh karena cuaca yang panas di luar, maka caranya itu
itu kita tetap sejuk, yang enggak suka es jadi suka es ya. Terus asupan air ke tubuh itu cukup. Di bulan Zulhijjah ini panas sudah semakin nambah panas, maka kita butuh buah-buahan, banyak air. Nah ini peach gum juga kita butuh. Buahnya apa sih? Allah turunkan penyakit, Allah juga yang turunkan obatnya teman-teman. Nah, buah yang ada di musimnya, kata Ibnu Qayyim, buah yang tidak boleh dipantang. Misalnya lagi musim mangga, kita makanlah mangga, tapi ingat gak boleh berlebihan, dicicil sehari 1, sehari 2 gitu. Apapun buahnya yang sedang musim pada saat itu memang buah yang sudah diturunkan dan dibutuhkan oleh manusia. Apakah kalau seperti itu tidak sakit? Iya sakit kalau berlebihan. Nah karena penyakit itu Allah yang turunkan, bagaimana kesembuhan yang Allah izinkan juga gitu. Kewajiban kita hanya mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat tersebut. Sebagai bentuk syukur berarti kita harus merawat kesehatan, dalam arti merawat tubuh agar tidak terkena penyakit yang datang dari luar. Apalagi mencoba-coba sendiri agar kita sakit gitu. Kecuali kalau pengobat ya, misal Sinse, atau dia menguji ke relawan, misalnya menyuntikkan kolesterol supaya sakit kolesterol langsung dikasih bawang sehingga turun. Nah ini beda lagi ya teman-teman. Pengobatan klasik ini memang diujinya langsung ke manusia teman-teman, aku dapat infonya seperti itu. Kalau pengobatan konvensional itu kan seperti ke binatang ya, tikus atau kelinci atau monyet lah itu percobaannya. Kalau sekarang ini harus diawasi betul-betul. Apapun itu obat menjadi solusi karena kesembuhan biiznillah atas izin Allah. Nah ini bahan yang dipakai dalam resep Ibun kali ini teman-teman. Yang pertama yaitu adalah ada gula merah atau gula aren. Gula merah ini asli tanaman dari Indonesia, belum ada yang mengklaim ya. Kalau seperti akar alang-alang itu sudah ada yang mengklaim itu dari India katanya. Nah, tumbuhan aren ini di dataran rendah. Rasanya dia manis, sifatnya sejuk. Manisnya juga bermanfaat untuk menguatkan limpa, meluruhkan kencing, juga mengatasi pendarahan karena panas yang seperti sekarang ini. Oh iya, masa panas panjang ini didominasi kelembapan teman-teman. Kalau di ilmu klasik, kelembapan ini menyerap ke limpa. Hal ini akan melemahkan limpa. Salah satu atau makanan yang menguatkan limpa ada beberapa nih. Contohnya biji jali. Tahu kan biji jali teman-teman? Nah, kemudian biji teratai, kacang hijau, bunga lili, labu putih, kol, selada, labu handuk. Nah, labu handuk ada yang tahu nggak nih teman-teman? Apa sih labu handuk? Yap, betul, labu handuk itu oyong ada atau yang disebut bluestru ya. Nah, itu untuk mengurangi musim panas juga buah yang dianjurkan yaitu pisang dan susu. Oke, nah itu tadi bahannya antara lain gula aren tadi, lalu secukupnya ya teman-teman gula arennya, kemudian asam jawa itu sebesar telur puyuh, susu segelas, dan pisang. Nah susunya kita pakai susu sapi. Sekarang tadi saya belum menjelaskan tentang asam jawa ya teman-teman. Nah asam jawa ini di literatur buku Rampius tahun 1700, dia ini berasal dari Afrika tropis. Nah, dia terus menyebar ke India, kemudian menyebar ke Indonesia ini di tahun 1978. Berarti yang klaim itu orang India lagi yang menyebarkan ya. Nah, ini dilihat juga dari buku Kahitne orang Jerman di tahun 3600. Ada 3600 tanaman yang tumbuh di Indonesia ini. Nah, pohon asam ini sebagai pohon pelindung di jalan raya biasanya ya teman-teman ya, di desa itu ditanam di dataran rendah, di musim kemarau juga biasanya panennya. Kemudian buah
Asam ini rasanya asam pastinya ya teman-teman ya, yang sifatnya sejuk, astrigen, mengerutkan. Artinya ketika ada makanan numpuk atau dahak atau balgam yang numpuk, makanan ini asam ini akan melarutkan atau menciutkan dan ikut bersama buang air besar kita. Nah, kemudian dia juga obat demam, batuk, rematik, sakit kuning, cacingan, koreng, bisul. Nah, daging buahnya untuk sembelit, untuk keracunan, untuk demam, untuk disentri, sariawan di musim panas ini nih cocok juga untuk mengatasi nafsu makan. Oke, ini tadi bahannya. Kita panaskan di api sampai mendidih, kemudian setelah mendidih kecilkan 10 menit kita tunggu, karena ini untuk organ limpa jadi kita kecilkan api 10 menit, angkat baru kita bisa nikmati. Karena menguatkan fungsi hati pada kondisi angin di hati. Nah, ini asam jawa tadi ya teman-teman, dia menguatkan fungsi hati pada kondisi angin di hati berlebih yang menekan limpanya sehingga lemah limpa kita. Nah, karena anginnya ini masuk ke hati dulu, atau juga bisa angin langsung masuk ke limpa. Wah, ini sudah jadi teman-teman hidangannya. Ini enak banget loh teman-teman. Nah, oke, bahan yang ketiga pisang tadi ya. Pisang tuh nama latinnya Mussaphira indica, tumbuh di daerah tropis. Nah, pisang-pisang daerah ini ketinggiannya lebih besar jika kita tanam dari dataran rendah. Contohnya gini, pisang kepok yang ada di dataran rendah kan kecil-kecil kuning. Nah, kalau kita tanam di dataran tinggi itu nanti akan menjadi besar pisang kepoknya. Nah, rasanya pisang ini manis, bersifat dingin, dia fungsi memelihara rutubah, memberikan nutrisi bagi tubuh pada saat cuaca panas begini, bisa meningkatkan nafsu makan juga. Kemudian kalau susu bahannya susu sapi yang plain ini kandungannya air, lemak, dan dia ini sifatnya manis. Dia diambil dari binatang sapi yang makan rumputan, makanya cocok untuk dikonsumsi karena sapi makannya rerumputan. Masya Allah teman-teman, nikmat banget ini kalau dimakan. Aku pakai pisangnya pisang uli ya teman-teman, karena enak pisang uli. Nah, ini anakku lagi menikmati, katanya enak bun, ternyata memang seenak itu. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.